Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Istriku Gancet dengan Pengusaha Kaya Raya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Pegangan terakhir itu benar-benar lepas saat Nurul masih berbaring di lantai dingin. Suara anak-anak main di luar terdengar jauh sekali, seperti datang dari dunia lain yang gak bisa dia sentuh lagi. Dia bangkit pukul 10 pagi, badan pegal, mata bengkak, kepala pusing. Rumah masih berantakan seperti ditinggalkan tadi pagi. Kursi terjatuh, buku tabungan di meja, piring kotor di wastafel. Nurul gak bersih-bersih. Dia langsung masuk kamar, buka lemari. Baju-baju ditumpuk sembarangan di kasur. Dia ambil tas travel kecil dari atas lemari, mulai masukin baju, celana, kosmetik. Gerakan cepat. Seperti takut kalau berhenti dia akan berubah pikiran. HP bunyi lagi. Pesan dari Pak P. Nurul, kamu gak balas? Aku khawatir. Telepon aku ya kalau ada waktu. Jari Nurul mengetuk layar, langsung menelpon. Sambungan tersambung di nada kedua. Nurul, kamu gak apa-apa kan? Suara Pramono cemas. Enggak pak, aku lagi pusing. Kenapa? Ada apa? Nurul duduk di tepi ranjang, suaranya bergetar. Aku ribut hebat sama suami. Dia tahu semuanya. Tahu aku kerja di karaoke. Tahu soal bapak. Astaga, dia marah. Marah banget. Dia pergi. Aku gak tahu dia di mana sekarang. Hening sebentar, lalu suara Pramono lembut. Nurul, dengerin aku. Kamu gak salah. Kamu cuma cari jalan keluar dari masalah kamu. Itu wajar. Tapi aku bohong ke dia, Pak. Karena kamu terpaksa. Karena dia gak bisa kasih apa yang kamu butuh. Itu bukan salah kamu. Air mata Nurul jatuh lagi. Aku gak tahu harus gimana pak. Kamu ke villa aja sekarang, aku jemput. Tapi gak ada tapi. Kamu butuh tempat tenang. Villa itu aman, nyaman. Kamu bisa istirahat, pikir jernih. Aku gak bakal ganggu. Aku cuma pengen kamu aman. Nurul menutup mata. Pikirannya kacau. Tapi kata-kata Pramono terdengar seperti jalan keluar yang sudah dia tunggu. Oke pak. Bagus, aku kesana setengah jam lagi. Siap-siap ya. Sambungan putus. Nurul terus packing. Baju, sepatu, make up. Semua masuk ke tas. Dia buka laci bawah, ambil uang yang terkumpul hampir 10 juta. Masukkan ke tas kecil terpisah. Kunci villa yang dikasih Pramono juga dia ambil. Terakhir, dia lihat sekeliling kamar. Ranjang yang mereka tiduri berdua, lemari yang penuh kenangan, cermin yang sering dia pakai dandan sebelum ketemu Mirza dulu. Semuanya terasa jauh, seperti milik orang lain. Nurul tulis pesan singkat di secari kertas. Taruh di atas meja makan. Mas, aku pergi. Maafin aku. Aku gak bisa jadi istri yang mas mau. Aku capek. Dia taruh kertas itu. Tekan pakai gelas biar gak terbang. Pukul 11 kurang seperempat. Mobil BMW hitam berhenti di ujung jalan. Pramono turun. Pakai kacamata hitam dan kemeja kasual. Dia lihat Nurul yang berdiri dengan tas di tangan. Kamu yakin? Tanya Pramono lembut. Nurul mengangguk. Iya.
Ya udah, naik. Pramono ambil tas Nurul, taruh di bagasi. Nurul masuk ke kursi depan. Pintu ditutup. AC menyala dingin. Mobil jalan pelan keluar dari kampung. Nurul gak menoleh ke belakang, gak lihat rumah kecil dengan genteng bocor itu untuk terakhir kali. Gak lihat tetangga yang mulai keluar, menatap heran ke arah mobil mewah yang jarang lewat di sini. Perjalanan ke villa memakan waktu 20 menit. Keluar dari kampung, masuk ke jalan raya, lalu belok ke arah perumahan elit Bukit Asri. Gerbang dijaga satpam. Pramono tunjukkan kartu akses. Gerbang terbuka. Villa nomor 17 berdiri megah di antara pohon-pohon tinggi. Bangunan 2 lantai warna putih, pagar besi hitam, halaman luas dengan rumput hijau rapi, kolam renang kecil di samping, air biru jernih berkilau kena matahari. Pramono parkir mobil di garasi. Ini dia. Nurul turun, lihat villa itu dengan mata terbelalak. Ini jauh lebih besar dari rumah di Gang Melati, lebih mewah dari apa yang pernah dia bayangkan. Ayo masuk. Pramono buka pintu dengan pakai kunci. Ruang tamu luas dengan sofa kulit putih, televisi layar besar, lampu kristal di langit-langit, lantai keramik mengkilap, AC sentral menyala otomatis. Bau parfum ruangan segar. Kamar di lantai 2. Ada 3 kamar. Pilih yang mana aja. Pramono taruh tas Nurul di sofa. Kulkas sudah aku isi makanan sama minuman. Kalau kurang bilang aja. Nurul jalan pelan, lihat sekeliling. Ini seperti mimpi. Villa mewah, sendiri, aman. Pak, terima kasih. Pramono tersenyum lembut. Sama-sama. Kamu istirahat dulu. Aku ada urusan. Mau balik ke kantor sebentar. Nanti sore aku datang lagi, bawain makan malam. Kamu mau makan apa? Terserah Bapak aja. Oke, kamu jangan keluar dulu ya. Istirahat aja. Kunci pintu dari dalam biar aman. Pramono keluar. Mobil menyala, lalu pergi. Nurul berdiri sendirian di tengah ruang tamu yang sangat besar. Sunyi total, cuma suara AC yang mendesis pelan. Dia naik ke lantai 2, buka pintu kamar pertama. Ranjang dengan ukuran besar dengan sprei putih bersih, lemari besar, kamar mandi dalam dengan bathtub. Semua bersih, wangi, mewah. Nurul taruh tasnya duduk di tepi ranjang. Kasur empuk jauh lebih nyaman dari kasur tipis di rumah. Dia berbaring menatap langit-langit yang tinggi dan putih bersih. HP bunyi, bukan dari Pramono, dari nomor Mirza. Nurul lihat layar itu lama, jari menggantung di atas tombol hijau, tapi dia gak angkat. Biarkan dering sampai berhenti. Pesan suara masuk. Dia buka pesan suara itu. Suara Mirza terdengar serak, seperti habis menangis. Nurul, aku gak tahu kamu di mana. Aku pulang, kamu gak ada. Baca kertas kamu. Aku gak tahu harus bilang apa. Kalau kamu emang mau pergi, ya udah. Tapi tolong kabari aku kalau kamu aman. Aku masih peduli sama kamu, meski kamu gak peduli sama aku lagi. Pesan suara selesai. Nurul menutup mata, air mata keluar tapi gak banyak, seperti sudah habis. Dia ketik pesan singkat. Aku aman, jangan cari aku. Maaf. Kirim. Lalu dia matikan HP total. Sore datang cepat. Pramono kembali pukul 5, bawa kantong plastik besar berisi makanan dari restoran. Ayam panggang, nasi, salad, buah segar. Mereka makan berdua di meja makan besar. Gimana? Enakan di sini? Tanya Pramono sambil potong ayam. Enak Pak, tenang. Bagus, kamu tinggal di sini selama kamu mau. Gak usah buru-buru balik.
Nurul lihat Pramono. "Bapak gak pulang?" "Aku pulang, tapi besok aku datang lagi. Aku pastiin kamu aman." Mereka makan dalam diam yang nyaman. Setelah selesai, Pramono beresin piring, cuci, simpan rapi. Lalu dia duduk di sofa, nyalakan televisi. "Kamu nonton dulu, aku mau mandi sebentar, boleh kan?" Nurul mengangguk. "Boleh pak." Pramono naik ke kamar lain, mandi. Suara air terdengar dari atas. Nurul duduk di sofa, lihat televisi, tapi gak fokus. Pikirannya melayang ke Mirza yang mungkin sedang sendirian di rumah kecil itu, dan ke kehidupan yang baru dia tinggalkan beberapa jam lalu. Tapi gak ada penyesalan, cuma rasa kosong yang aneh. Pramono turun setengah jam kemudian pakai handuk, rambut basah. "Aku pulang ya, besok pagi aku datang lagi." "Iya pak, hati-hati." Pramono berhenti di pintu. "Nurul, terima kasih udah percaya sama aku." "Sama-sama pak." Pramono pergi. Mobil menyala, keluar dari halaman, lalu hilang di balik pagar. Nurul kunci pintu dari dalam, naik ke kamar, berbaring di ranjang buk itu. Villa besar, sunyi, dingin meski AC hangat. Dia memeluk bantal, menatap jendela besar yang menampilkan pemandangan kota dari kejauhan. Malam pertama di villa putih itu terasa panjang. Nurul gak tidur nyenyak, terus terbangun. Dengar suara angin, suara daun bergesekan, suara-suara asing yang gak pernah dia dengar di rumah kecil Gang Melati. Tapi dia gak pulang. Dia sudah memilih, dan jalan balik sudah tertutup. Jalan balik memang sudah tertutup, tapi bukan berarti Mirza berhenti mencari. Pagi itu dia bangun di sofa yang sama tempat dia tidur semalam. Badan remuk, kepala pusing, mata perih karena gak tidur nyenyak. Dia lihat kertas di meja makan, tulisan Nurul masih di sana. "Mas, aku pergi. Maafin aku gak bisa jadi istri yang mas mau. Aku capek." Mirza baca kertas itu untuk kesekian kalinya. Setiap kata seperti pisau yang terus menusuk. Dia lipat kertas itu, simpan di saku celana. Pukul 7 pagi Mirza gak berangkat ngajar. Dia telepon ke sekolah, bilang sakit. Suaranya serak. Bu Siti yang terima telepon langsung tahu ada yang gak beres, tapi gak tanya banyak. Mirza keluar rumah, jalan kaki ke rumah Bu Warni. Tetangga itu lagi nyapu halaman. "Pagi Mas Mirza, kok gak berangkat?" "Bu, kemarin lihat Mbak Nurul gak?" Bu Warni berhenti nyapu. Wajahnya berubah hati-hati. "Kemarin aku lihat dia bawa tas gede, naik mobil hitam mewah, BMW kayaknya." Jantung Mirza berdegup keras. "Jam berapa?" "Sekitar jam 11. "Sendirian?" Bu Warni ragu sebentar. "Ada laki-laki yang nyetir, setengah tua, pakai kacamata hitam." Mirza mengangguk pelan, dadanya sesak. "Makasih bu." Dia jalan lagi, kali ini ke warung Pak Darmo di ujung jalan. Pak Darmo lagi buka warung, taruh barang dagangan. "Pak, kemarin lihat Mbak Nurul lewat ya?" "Lihat mas, naik mobil mewah. Aku pikir keluarga jauh jemput." "Tahu nggak arah mobilnya kemana?" "Ke arah kota, lewat jalan raya utama." Mirza balik ke rumah, ambil motor. Dia nggak tahu mau cari kemana, tapi dia harus coba. Dia naik motor, keliling kota tanpa tujuan jelas, lewatin mall, pasar, restoran, tempat-tempat yang mungkin Nurul datangi. Gak ketemu. Siang itu dia ingat Regina, teman Nurul yang kerja di karaoke.
Nurul pernah sebut nama itu waktu pertengkaran. Mirza buka HP, cari di kontak Nurul yang masih tersimpan di memori HP lama. Ada nama Regina dengan nomor. Dia telepon. Nada sambung berbunyi panjang, lalu diangkat. Halo? Halo, ini Mirza, suami Nurul. Hening sebentar. Oh iya, ada apa mas? Kamu tahu nggak Nurul di mana? Nggak tahu mas. Jawaban cepat, terlalu cepat. Jangan bohong, kamu teman dia, pasti tahu. Serius mas, aku nggak tahu. Regina, tolong. Aku cuma pengen tahu dia aman atau enggak, itu aja. Suara Regina terdengar nafas panjang. Aku terakhir ketemu dia 3 hari yang lalu. Dia karaoke. Setelah itu dia gak datang lagi. Aku gak tahu dia pergi kemana. Dia ada hubungan sama tamu di sana gak? Hening lagi. Lalu suara Regina pelan. Ada, tamu langganan. Namanya Pak Pramono. Orang kaya, punya bisnis tanah. Mirza mencatat nama itu di kepala. Pramono siapa? Nama lengkapnya? Pramono Wibisono. Dia pengusaha terkenal di kota. Kantor dia di Jalan Sudirman, gedung biru besar. Terima kasih. Mirza tutup telepon. Langsung gas motor ke arah kota. Jalan Sudirman gak jauh, 20 menit dari rumah. Gedung biru besar gampang dicari. Tinggi 10 lantai dengan logo besar Wibisono Property. Mirza parkir motor di depan gedung, masuk ke lobi. Resepsionis perempuan cantik sambut dengan senyum. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Saya mau ketemu Pak Pramono Wibisono. Ada janji? Enggak, tapi ini penting. Resepsionis lihat penampilan Mirza yang kusut. Baju kaos biasa, celana jeans lusuh. Maaf, Pak Pramono nggak bisa ditemui tanpa janji. Tolong, ini sangat penting, soal istri saya. Resepsionis ragu. Sebentar ya. Dia angkat telepon internal, bicara pelan, lalu tutup. Maaf Pak Pramono sedang rapat, gak bisa diganggu. Mirza gak mau nyerah. Kapan rapatnya selesai? Gak tahu Pak, mungkin sore. Aku tunggu. Mirza duduk di sofa lobi. Resepsionis lihat dia dengan tatapan gak enak, tapi gak usir. Mirza duduk di sana dari siang sampai sore. Gak makan, gak minum, cuma duduk sambil lihat orang-orang keluar masuk gedung. Pukul 5 sore lift terbuka. Pramono keluar dengan jas rapi, tas kulit di tangan. Di sampingnya ada 2 orang lain, seperti klien. Mereka ngobrol sambil jalan ke pintu. Mirza berdiri cepat, hampir lari ke arah mereka. Pak Pramono? Pramono berhenti, menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya waspada. Iya, saya Mirza, suami Nurul. Wajah Pramono berubah, senyumnya hilang. Klien di sampingnya melihatnya bingung. Pak Pramono ada urusan ya? Tanya salah satu klien. Enggak, kalian duluan. Saya ada urusan sebentar. 2 klien itu pergi. Pramono tatap Mirza dengan mata tajam. Kamu ngapain di sini? Saya cari Nurul. Dia di mana? Aku nggak tahu. Bohong. Dia naik mobil kamu kemarin. Tetangga lihat. Pramono senyum tipis, senyum yang meremehkan. Aku cuma anterin dia. Dia mau kemana setelah itu, aku nggak tahu. Anterin kemana? Bukan urusan kamu. Mirza maju selangkah, tangan mengepal. Dia istri saya, itu urusan saya. Istri yang kamu biarin hidup susah, istri yang kamu bentak terus,
Istri yang kamu gak bisa kasih apa-apa. Pramono bicara pelan tapi tajam. Dia kabur dari rumah karena kamu gak cukup jadi suami. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Mirza terdiam, nafasnya tertahan. Pramono jalan mendekat, berdiri tepat di depan Mirza. Dengar ya, Nurul sekarang aman. Dia tinggal di tempat yang layak, makan makanan yang enak, gak perlu khawatir soal uang. Dia bahagia. Kamu mau rusak itu? Dia istri saya. Dia dulu istrimu, sekarang dia bebas. Kalian selingkuh? Pramono gak jawab langsung. Dia cuma senyum tipis. Selingkuh atau enggak, itu bukan urusanmu lagi. Nurul udah pilih. Dia pilih hidup yang lebih baik. Kamu terima aja. Mirza merasakan air mata mau keluar, tapi dia tahan. Tangannya gemetar di samping tubuh. Saya cuma mau tahu dia aman. Dia aman, percaya aja. Saya mau ketemu dia. Gak bisa, dia gak mau ketemu kamu. Pramono lihat jam tangannya. Aku ada urusan lain, kamu pulang aja. Lupain Nurul. Cari istri lain yang cocok sama level kamu. Pramono jalan keluar gedung, naik ke mobil BMW yang parkir di depan. Mesin menyala, mobil pergi. Mirza berdiri sendirian di lobi gedung. Orang-orang lewat, lihat dia sekilas, lalu jalan lagi. Resepsionis lihat dengan tatapan kasihan. Mirza keluar naik motor. Dia gak langsung pulang. Dia jalan tanpa arah, lewatin jalan-jalan kota yang mulai ramai dengan lampu malam. Pikirannya penuh kata-kata Pramono. Dia pilih hidup yang lebih baik. Motor berhenti di pinggir danau, tempat yang sepi. Cuma ada beberapa pasangan yang duduk di bangku taman. Mirza turun, duduk di bangku paling ujung. Lihat air danau yang gelap. HP bunyi, pesan dari nomor gak dikenal. Mirza buka. Mas Mirza, ini Regina. Maaf ganggu. Aku kasih tahu karena kasihan. Nurul tinggal di villa Pak Pramono, Villa Bukit Asri nomor 17. Tapi aku saranin jangan ke sana. Gak baik buat semua orang. Mirza baca pesan itu berkali-kali. Villa Bukit Asri nomor 17. Nurul di sana bersama Pramono. Dia tutup HP, taruh di saku. Duduk lama di sana sampai malam benar-benar gelap. Angin dingin bertiup pelan dari danau, tapi dia gak merasa apa-apa. Tubuhnya mati rasa. Akhirnya dia berdiri naik motor, pulang ke rumah kecil di Gang Melati. Rumah yang sekarang terasa sangat besar meski kecil. Kosong meski masih ada barang-barang di dalamnya. Mirza berbaring di ranjang yang masih bau parfum Nurul. Menutup mata, tapi tidur gak datang. Yang datang cuma bayangan istrinya yang senyum di pelukan laki-laki lain, di villa mewah yang gak pernah bisa dia kasih. Bayangan istrinya di pelukan laki-laki itu gak hilang, meski Mirza tutup mata erat-erat. Malah makin jelas, makin nyata, sampai dia gak tahan lagi. Mirza bangun dari ranjang pukul 3 pagi, keluar ke teras, duduk di kursi plastik yang kaki depannya sudah patah. Udara dingin menusuk kulit, tapi dia gak peduli. Pikiran terus berputar ke satu titik, Nurul dan Pramono di villa mewah itu. Pagi datang dengan langit mendung. Mirza belum tidur sama sekali, matanya merah, wajah pucat. Pukul 6 dia ke warung kopi pinggir jalan. Pesan kopi hitam panas. Duduk di bangku kayu. Lihat orang-orang lewat. Di meja sebelah duduk Pak Wito, supir angkot tua yang sering ngopi di warung ini. Bapak-bapak usia 60-an, kulit gelap, rambut putih, tapi mata masih tajam. Pagi Mas Mirza, kok pucat? Sakit ya? Mirza cuma geleng. Pak Wito minum kopinya,
lihat Mirza dengan pandangan menyelidik. Ada masalah? Banyak, Pak. Istri. Mirza terdiam, lalu mengangguk pelan. Pak Wito menghela nafas. Aku lihat Mbak Nurul naik mobil mewah kemarin. Laki-laki yang nyetir kelihatan berduit. Iya, dia pergi sama laki-laki itu. Selingkuh ya? Kayaknya. Pak Wito diam sebentar, minum kopinya. Kamu mau balas dendam? Pertanyaan itu mengejutkan Mirza. Dia lihat Pak Wito dengan mata terbelalak. Maksudnya? Aku kenal orang, dukun tua di desa Karangwuni. Namanya Mbak Sardi. Dia bisa bantu kamu kalau kamu mau balas dendam ke orang yang nyakitin kamu. Mirza terdiam. Kata dendam itu menggantung di udara. Dukun? Itu gimana? Pak Wito menurunkan suara. Dia bisa bikin ritual. Ritual yang bikin orang yang nyakitin kamu dapat balasan. Aku dulu pernah ke sana waktu ada orang yang nipu uang aku. Sebulan kemudian, orang itu kecelakaan mobil, patah kakinya. Mirza menatap Pak Wito. Beneran bisa? Beneran, tapi ada harganya. Bukan cuma uang, tapi kamu harus yakin. Kalau nggak yakin jangan coba. Mirza minum kopinya yang sudah dingin. Pikiran berputar cepat. Dendam, balasan, Nurul dan Pramono. Di mana rumah dukun itu? Desa Karangwuni. Dari sini naik motor sekitar 1 jam. Lewat jalan pegunungan. Rumah di ujung desa. Dekat hutan kecil. Nanti kamu tanya penduduk saja, pasti pada tahu. Mirza mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Hati-hati, Mas. Ini bukan main-main. Sekali kamu mulai, gak bisa balik lagi. Mirza gak jawab. Dia bayar kopi, naik motor, langsung gas ke arah jalan keluar kota. Perjalanan ke desa Karangwuni memang 1 jam lebih. Jalan mulai menanjak, berkelok-kelok, masuk ke area pegunungan. Kabut tipis turun meski matahari sudah naik. Pohon-pohon besar di kiri kanan jalan, suara burung berkicau, angin sejuk tapi terasa dingin, sampai ke tulang. Mirza berhenti di warung kecil pinggir jalan, tanya ke ibu-ibu yang jaga. Bu, mau tanya, tahu rumahnya Mbak Sardi nggak? Ibu itu menatap Mirza lama. Mau ke sana buat apa? Ada urusan, Bu. Ibu itu menunjuk ke ujung jalan. Lurus terus sampai pertigaan, belok kiri. Nanti ada rumah kayu tua warna coklat gelap. Itu rumahnya. Tapi aku saranin jangan ke sana kalau nggak benar-benar butuh. Kenapa? Mbak Sardi bukan orang sembarangan. Ilmunya tinggi, tapi harganya juga tinggi. Mirza mengangguk, naik motor lagi. Jalan terus sampai pertigaan, belok kiri, seperti petunjuk. Jalanan makin sepi, rumah penduduk makin jarang. Di ujung jalan terlihat rumah kayu tua warna coklat gelap, atap seng berkarat, halaman penuh tanaman liar. Mirza parkir motor di depan rumah, turun dengan kaki gemetar. Dia jalan pelan ke pintu rumah yang terbuat dari kayu tua. Ketuk 3 kali. Masuk. Suara berat dari dalam. Mirza dorong pintu. Masuk perlahan. Ruangan gelap meski siang. Jendela ditutup tirai hitam tebal. Cahaya cuma dari lilin-lilin yang menyala di sudut-sudut ruangan. Asap kemenyan mengepul tebal. Bau menyengat bikin mata perih. Di tengah ruangan ada tikar pandan lusuh, dan di atasnya duduk seorang laki-laki tua, Mbak Sardi. Usia mungkin 70-an. Rambut putih panjang diikat ke belakang. Kulit keriput gelap, mata tajam, seperti bisa lihat sampai ke dalam jiwa.
Dia pakai sarung batik dan baju koko putih lusuh. "Duduk," kata Mbak Sardi tanpa lihat ke Mirza. Mirza duduk di tikar, berhadapan dengan dukun itu. Jarak cuma 1 meter, tapi terasa sangat jauh. Mbak Sardi menutup mata, tangan di atas lutut. "Kamu datang karena sakit hati?" Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. "Iya Mbah, istri kabur sama laki-laki lain." Mirza terkejut. "Mbah tahu dari mana?" "Aku lihat di wajah kamu ada luka yang dalam, luka pengkhianatan." Mbah Sardi buka mata, tatap Mirza tajam. "Kamu mau balas dendam?" Mirza menelan ludah. "Iya Mbah." "Dendam macam apa?" Saya nggak tahu Mbah. Saya cuma nggak mau mereka bahagia." Mbah Sardi diam sebentar, lalu berdiri, ambil toples kaca dari rak kayu. Isinya penuh dengan sesuatu yang gak jelas. Dia taruh toples itu di antara mereka. "Ada ritual yang bisa aku lakuin. Ritual pengikatan. Kalau istri kamu dan laki-laki itu bersatu tubuh, mereka akan terikat selamanya, gak bisa lepas sampai mati." Mirza menatap toples itu. "Maksudnya gimana Mbah?" "Tubuh mereka akan nempel erat, kulit menyatu, gak ada yang bisa dipisahkan. Mereka akan mati pelan-pelan dalam keadaan itu. Sakit luar biasa." Mirza merasa dingin menjalar di tulang belakang. Itu berat sekali Mbah." "Kamu mau atau enggak? Kalau enggak, pulang sekarang." Mirza terdiam, pikiran berputar. Bayangan Nurul yang tersenyum di pelukan Pramono, kata-kata Pramono yang meremehkan, rasa sakit yang gak bisa hilang. "Saya mau Mbah." Mbak Sardi mengangguk. "Bawa foto istri kamu, sama sehelai kain bekas yang dia pakai. Bisa sapu tangan, baju, apa saja. Datang lagi besok malam." "Besok malam?" "Ritual harus dilakukan tengah malam, bulan purnama besok, paling kuat." Mirza mengangguk. "Biayanya berapa Mbah?" 1 juta tunai." Mirza ambil dompet, hitung uang. Cuma ada 500.000. "Saya belum cukup Mbah." "Bawa besok, sekalian sama barang yang aku minta." Mirza berdiri membungkuk hormat. "Terima kasih Mbah. Ingat, sekali ritual dimulai, gak bisa dibatalin. Kamu harus yakin." "Saya yakin." Mirza keluar dari rumah itu dengan nafas berat. Udara luar terasa segar meski dingin. Dia naik motor, pulang dengan pikiran penuh rencana. Sampai rumah, Mirza langsung buka lemari Nurul yang masih penuh baju. Ambil 1 sapu tangan pink yang sering Nurul pakai. Bau parfumnya masih nempel. Lalu dia cari foto Nurul di HP. Foto selfie terakhir yang Nurul kirim 2 bulan lalu, waktu mereka masih baik-baik saja. Mirza simpan sapu tangan dan screenshot foto itu. Besok dia harus cari uang 500.000 lagi. Malam itu Mirza ngojek sampai pagi, dapat 12 order, pulang bawa 600.000. Cukup. Siang berikutnya Mirza tidur sebentar, bangun sore, mandi, ganti baju. Pukul 10 malam dia naik motor ke desa Karangmuni lagi. Rumah Mbak Sardi lebih gelap dari kemarin. Lilin-lilin menyala lebih banyak, asap kemenyan lebih tebal. Mbak Sardi duduk di tikar yang sama. "Datang juga kamu. Duduk." Mirza duduk, kasih amplop berisi 1 juta. Foto Nurul yang dicetak di warung fotokopi dan sapu tangan pink. Mbak Sardi buka amplop, hitung uang, simpan. Lalu dia pegang foto dan sapu tangan. "Istrimu cantik. Sayang dia bodoh." Mirza gak jawab.
Mbak Sardi taruh foto itu di tengah tikar, ambil jarum panjang dari toples, tusuk tepat di bagian dada foto. Lalu ambil benang hitam tebal, dililitkan erat di sekeliling foto, ikat sampai kencang. Ruangan mulai terasa panas meski gak ada api. Angin bertiup dari mana-mana meski pintu tertutup. Lilin-lilin berkedip cepat. Mbak Sardi mulai membaca mantra, bahasa yang gak Mirza ngerti. Suara rendah, berulang-ulang, makin keras. Asap kemenyan mengepul lebih tebal, bikin mata perih. Sapu tangan pink di tangan Mbak Sardi tiba-tiba terbakar sendiri. Api kecil muncul, membakar kain itu sampai jadi abu. Tapi gak ada bau terbakar, cuma bau kemenyan, makin kuat. Mbak Sardi hentikan mantra, ruangan tiba-tiba dingin. Angin berhenti, lilin berhenti berkedip. Selesai. Mirza menatap foto yang sekarang penuh tusukan jarum dan lilitan benang hitam. Itu berhasil, Mbah. Dalam 40 hari, kalau mereka bersatu tubuh, ritual akan bekerja. Mereka akan terikat sampai mati. Mbak Sardi ambil kain hitam kecil dari toples, kasih ke Mirza. Simpan ini di bawah bantal kamu, jangan dicuci, jangan dibuang. Ini pengikat ritual. Mirza menerima kain itu dengan tangan gemetar. Dingin menyentuh kulit. Pulang, jangan datang lagi ke sini. Mirza berdiri, keluar dari rumah. Langit malam penuh bintang, bulan purnama bersinar terang. Tapi Mirza merasa gelap merayap di dalam dadanya. Dia naik motor pulang dengan kain hitam di saku dan rasa bersalah yang mulai tumbuh pelan-pelan. Rasa bersalah itu tumbuh pelan-pelan, tapi Mirza tekan dalam-dalam. Dia gak mau mikir apa yang sudah dia lakukan. Yang penting sekarang adalah simpan kain hitam itu dengan aman. Sampai rumah tengah malam, Mirza langsung masuk kamar. Angkat bantal, taruh kain hitam di bawahnya. Kain itu terasa dingin dan berat meski ukurannya kecil. Dia tutup lagi dengan bantal, lalu berbaring di atas ranjang. Tidur gak datang, Mirza cuma berbaring dengan mata terbuka. Lihat langit-langit yang gelap, pikiran melayang ke Nurul yang sekarang di villa mewah bersama Pramono. Apa mereka lagi ngobrol, ketawa bareng, atau lebih dari itu? Mirza tutup mata erat. Bayangan Nurul dan Pramono bersentuhan bikin dadanya sesak. Tapi sekarang ada harapan kecil. Ritual sudah dilakukan. Dalam 40 hari, kalau mereka bersatu, ritual akan bekerja. Hari-hari berikutnya Mirza hidup seperti robot. Bangun pagi, ngajar di sekolah dengan wajah kosong. Pulang siang, tidur sebentar, ngojek malam. Rutinitas yang sama terus berulang, gak ada yang berubah di luar. Tapi di dalam hatinya ada api dendam yang pelan-pelan membesar. Minggu pertama lewat, gak ada kabar dari Nurul. HP Mirza sepi, gak ada telepon, gak ada pesan. Seperti Nurul benar-benar hilang dari hidupnya. Tapi Mirza tahu dia masih di villa itu. Beberapa kali dia naik motor lewatin Bukit Asri, parkir jauh dari gerbang, lihat dari kejauhan. Mobil BMW Pramono sering parkir di depan villa, kadang siang, kadang malam. Minggu kedua, Mirza mulai mimpi aneh. Mimpi Nurul teriak minta tolong, tapi suaranya gak keluar. Mimpi Pramono ketawa keras sambil pegang tangan Nurul. Mimpi kain hitam di bawah bantal bergerak sendiri, melilit lehernya sampai dia gak bisa nafas. Dia bangun dengan keringat dingin, nafas tersengal. Cek bantal, kain hitam masih di sana, tapi terasa lebih berat dari sebelumnya. Minggu ketiga, tetangga mulai nanya, "Mas Mirza, Mbak Nurul gak pulang-pulang?" Tanya Bu Warni suatu pagi waktu Mirza lagi menyapu halaman. "Belum Bu, dia lagi di rumah saudara." "Lama banget, udah hampir sebulan." "Iya, ada urusan keluarga." Bu Warni mengangguk,
tapi matanya penuh curiga. Gosip di kampung pasti sudah menyebar. Istri kabur, suami ditinggal sendirian. Mirza gak peduli. Dia cuma fokus pada ritual 40 hari. Tinggal 2 minggu lagi. Sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.